Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Bima Prasetya bisa kembali hadir menyapa Anda di Dialog Sumber Bicara kali ini. Pemirsa, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem halal, salah satunya melalui sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di berbagai sektor. Hal ini untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global, meningkatkan kepercayaan konsumen hingga mendukung branding produk UMKM itu sendiri. Dan kali ini pada Sumber Bicara kita akan bahas tema berkaitan dengan penguatan ekosistem halal lewat produk halal dengan dua narasumber kita yang telah hadir di Studio 1 TVRI Sumatera Barat. Akan saya kenalkan di sebelah kanan saya sudah hadir Dr. Haji Ikrar Abdi SAGMA selaku Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ikrar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bima. Baik, apa kabar hari ini Pak Ikrar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Sama-sama Pak Bima. Baik, kemudian juga hadir bersama kami Bapak Niko Primadona SE selaku Kepala UPT Plut KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Niko. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Bima. Baik, terima kasih sudah hadir di TVRI. Sama-sama. Baik Pak Niko, Pak Ikrar, kita hari ini bahas topik yang menarik berkaitan dengan penguatan ekosistem halal lewat produk halal tentunya. Dan ini pemerintah seperti yang di awal tadi saya bilang saat ini gencar bagaimana sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Nah, saya ingin ke Pak Ikrar terlebih dahulu nih. Mungkin kita bicara secara general terlebih dahulu bagaimana gambaran saat ini ekosistem halal di Sumatera Barat. Karena memang pemerintah provinsi sendiri juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat ini Sumbar menjadi salah satu pusat industri halal, salah satunya objek bagaimana ini bisa ditingkatkan melalui sertifikasi halal salah satunya. Bagaimana gambaran ekosistem halal kita di Sumbar? Baik Pak Bima, pemirsa TVRI di mana saja berada. Alhamdulillah ekosistem halal di Sumatera Barat sudah berjalan dan alhamdulillah sampai saat ini Sumatera Barat salah satu provinsi di Indonesia untuk sertifikasi halal itu kita masuk ranking 10 besar nasional. Oke. Kemudian dukungan ini juga dapat kita lihat dari sudah adanya peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera Barat. Itu salah satu bentuk bahwa Sumatera Barat ini dikatakan provinsi terdepan terkait dengan ekosistem halal. Semenjak halal ini diwajibkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Yeah. Kemudian dikuatkan lagi dengan awalnya PP 39 tahun 2019, kemudian direvisi menjadi PP 42 tahun 2024, itu terkait dengan jangka waktu atau periode kewajiban sertifikat halal ini. Yeah. Alhamdulillah Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang terkenal dengan filosofinya adat basandi sarak basandi kitabullah, dan itu sebagaimana juga orang kenal Sumatera Barat ini dengan kulinernya, dengan betul. Makanannya, dengan rendangnya. Alhamdulillah ini disambut dengan dukungan penuh dari masyarakat, dari pengusaha, baik itu mikro, kecil, menengah, dan besar untuk sertifikasi halal. Alhamdulillah sertifikasi halal kita sampai saat ini sudah terbit semenjak tahun 2019 sampai Juni 2026 sekitar 107.000 sertifikat halal. Yang lebih untuk pelaku UMKM kita. UMKM kita dan juga termasuk pelaku menengah dan besar. Baik. Itu dengan jumlah hampir 107.000 sertifikat sudah terbit di Sumatera Barat ini semenjak tahun 2019 sampai 2026 ini. Dan jumlah pelaku usahanya atau pengusahanya sekitar 67.000 pengusaha. Dan jumlah produk yang telah bersertifikat halal ini lebih kurang 202.000 jumlah produk yang telah bersertifikat di Sumatera Barat ini.
Alhamdulillah ini menjadi capaian yang jauh lompatannya dari semenjak tahun 2019, ada peningkatan terus. Dan tahun ini kita Sumatera Barat ini mendapatkan kuota dari pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebanyak awalnya adalah 32.601 karena ada penajaman itu untuk berlaku seluruh Indonesia itu. Jadi ada penambahan nasional kuota itu kurang secara nasional itu. Yeah. Jadi menjadi 26.645 sertifikat halal. Okay. Dan semuanya karena memang hampir 300.000 secara nasional kuota itu. Jadi alhamdulillah kita di Sumatera Barat itu sudah hampir 84% capaian kita. Jadi ini harus kita selesaikan nanti di akhir Juni ini, ke Juni 2026 dari kuota yang diberikan oleh BPJPH untuk Provinsi Sumatera Barat. 84% untuk tahun ini, begitu ya? Ada capaian untuk kuota sertifikat halal gratis yang tadi jumlahnya 26.000 itu. Dan sekarang capaiannya sudah hampir 84%. Untuk yang sehati namanya sertifikat halal gratis untuk pelaku usaha mikro dan kecil di Sumatera Barat. Artinya memang capaian atau target di Juni ini bisa kita habiskan semua kuota sertifikat halal gratis yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk kuota Sumatera Barat. Oke, artinya memang pemerintah saat ini melalui BPJPH Sumatera Barat salah satunya ini fokus bagaimana percepatan sertifikasi halal. Iya. Karena seperti yang disinggung tadi ini sangat penting bagaimana memberikan kepercayaan kepada konsumen, kemudian juga meningkatkan daya saing dari produk itu sendiri di pasar global, Pak. Ini mungkin bisa dijabarkan secara lebih rinci seberapa penting bagi pelaku usaha agar melakukan pengurusan sertifikasi halal ini, Pak Ikrar. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa situ disebutkan dalam pasal 4 bahwa semua produk masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi di undang-undang ini jelas disebutkan bahwa produk yang apakah produksi dalam negeri oleh pelaku usaha UMKM atau menengah dan besar itu wajib memiliki sertifikasi, termasuk juga produk yang berasal dari luar negeri. Oke. Sebelum tahun 2019 itu kan pilihan. Jadi bagi pengusaha, bagi pelaku usaha yang membutuhkan sertifikat halal, mereka datang, mereka urus. Tetapi dengan Undang-Undang 33 tahun 2014 ini memang ditegaskan wajib bersertifikat halal. Nah, ketika ini menjadi suatu kewajiban, apabila tidak dilaksanakan atau ini tidak diambil kesempatan sekarang ini ada sertifikat halal gratis, itu tentu akan ada nanti sanksinya mungkin bagi pengusaha itu sendiri. Salah satunya ketika produk ini nanti tentu akan dipasarkan. Nah, ketika pasar itu nanti akan bertanya, apakah produk ini sudah bersertifikat halal? Sudah ada label halalnya di kemasannya kah? Atau nanti di merek yang ada di tempat usahanya tersebut. Nah, kemudian nanti di kalangan di supermarket itu menjadi persyaratan karena memang itu adalah amanah. Nah, bagi pelaku usaha sendiri tentu akan meningkatkan. Nah, jadi bicara kita dulu kewajiban tadi. Jadi ketika Oktober itu nanti Oktober 2026 yang terhitung nanti jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober. Nah, jadi 18 Oktober nanti akan berlaku sanksi nanti. Sanksi apa? Administrasi. Contoh, tidak bisa lagi produknya itu mungkin diedarkan, mungkin beredarnya di masyarakat saja, mungkin untuk masuk supermarket kah, atau nanti dijual ke luar daerah itu nanti, atau nanti mungkin lebih tingginya diekspor. Nah, persyaratan itu bukan hanya berlaku untuk produk kita yang akan ke luar negeri, termasuk juga produk luar negeri yang akan masuk ke daerah kita. Nah, kita nanti tidak ingin mungkin ketika produk kita belum bersertifikat halal, masuk produk dari luar negeri yang sudah
label halal. Yeah. Nah, itu tentu ada kalah saing nanti di sana kalah begitu saing ya. nanti dengan produk yang ada produksinya di dalam negeri, khususnya di Sumatera Barat ini. Nah, jangan nanti sampai di mall kah atau di supermarket kah, di retail itu nanti kita hanya ketemu ya produk dari luar tapi sudah halal. Nah, sekarang ini karena memang ya pasar bebas ya global, itu produk luar bisa masuk tapi dengan syarat tadi sudah ada label halalnya. Kita tidak punya halal, tidak bisa keluar. Di dalam pun nanti akan susah juga. Artinya memang ini menjadi komponen yang penting bagi pelaku usaha untuk produknya sendiri. Karena memang saat ini pasar sudah mengglobal begitu ya, nanti ditakutkan kalah saing dan ini juga intinya untuk positif bagi para pelaku usaha sendiri tentunya. Kami rasa ini sangat positif dan ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, untuk produk yang mikro kecil ini tidak berbayar. Itu gratis itu Pak Bima. Jadi pelaku usaha ini kalau ingin mendapatkan sertifikat halal cukup punya NIB, ada KTP-nya, nanti akan ada pendampingan halal namanya. Baik. Jadi tidak ada beban bagi pelaku usaha ini, ada keberatan. Mungkin kami dulu berapa biayanya, kami tidak ada biaya untuk pengurusan halal. Sekarang ini pemerintah menggratiskan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, jadi itu maka kami sampaikan tidak ada apa yang menjadi kendala sebenarnya bagi pengusaha itu sendiri. Betul. Untuk tinggal kesadaran nanti untuk mengurus hal itu begitu ya. Jangan nanti di Oktober, di 18 Oktober ini berlaku kewajiban ini. Nah, kita nanti kalah bersaing, mungkin produk bisa jadi produk dari daerah tetangga kita atau memang produk nanti dari luar Sumatera Barat itu sendiri. Oke, baik, saya ke Pak Niko. Ini tadi sudah panjang lebar nih kita bicara produk halal dan sertifikasi halal nih Pak Niko. Data dari Dinas Koperasi sendiri beberapa waktu terakhir kami mengetahui itu jumlah UMKM kita di Sumbar cukup banyak ya. Itu mungkin tercatat 740.000. Dan sejauh ini yang sudah mengurus sertifikasi halal itu sendiri sudah mencapai 104.000. Mungkin bisa dikonfirmasi jika ada kenyalaan data ini Pak Niko. Artinya masih banyak UMKM kita atau pelaku usaha kita yang masih belum melakukan pengurusan sertifikasi halal ini. Apa sejauh ini kendala yang ditemui atau memang kesadaran dari pelaku usaha sendiri yang mungkin barangkali ini menjadi kendala sehingga pengurusan tidak begitu masih kurang begitu ya? Atau memang tidak semua produk itu harus wajib halal. Ini seperti apa dari Dinas Koperasi sendiri, Pak Niko? Ya, terima kasih Pak Bima. Dinas Koperasi UKM sendiri selaku yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kepada UMKM di Sumatera Barat, tentu akan terus mendorong bagaimana supaya UMKM yang ada di Sumatera Barat ini memiliki sertifikat halal. Nah, ini khusus untuk produk-produk makanan dan minuman. Nah, sejauh ini jumlah UMKM di Sumatera Barat itu ada 740.347 UMKM. Nah, ini ada yang sektor mikro, ada yang sektor kecil, kemudian ada yang sektor menengah. Tetapi ini didominasi oleh sektor mikro, ya. Mencapai 99% itu mikro. Mikro ya? Iya. Oke. Karena dulu perubahan dari Undang-Undang 20 tahun 2008 ke PP nomor 7 ke Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian turunannya PP nomor 7 tahun 2021. Nah, ini yang dulunya mikro itu adalah asetnya 50 juta ke bawah, kemudian omsetnya 300 juta ke bawah setahun. Nah, sekarang bergeser. Sekarang aset mikro itu 1 miliar ke bawah. Kemudian omsetnya juga 2 miliar ke bawah dalam setahun. Nah, tentu yang dulu usaha kecil sekarang menjadi usaha mikro. Nah, sehingga usaha mikro ini jadi naik dominan datanya. Begitu ya, dominan. Nah, kita di Dinas Koperasi UKM melalui UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM ini terus mendorong UMKM ini agar memiliki sertifikat halal. Nah, berbagai upaya kita lakukan seperti bimbingan teknis ya. Di bimbingan teknis kita menyampaikan agar
UMKM itu memiliki legalitas usaha dan legalitas produknya. Nah, salah satu legalitas produknya itu adalah sertifikat halal. Nah, kemudian kita juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini bisa turun ke lapangan. Contohnya seperti kita buka stand pelayanan di Car Free Day dengan mobil klinik UMKM. Dan itu sudah berjalan? Itu sudah berjalan. Okay. Nah, itu setiap minggu pagi kita hadir di Car Free Day. Kemudian juga kita buka layanan di kantor Plut sendiri. Kemudian UMKM yang Sumatera Barat ini, ya, kita dorong terus untuk memiliki sertifikat halal. Tetapi ada juga beberapa kendala yang kita temui. Mulai dari misalnya sertifikat halal ini harus punya NIB ya. Okay. Nah, ketika UMKM mengurus NIB, bisa jadi UMKM ini adalah penerima PKH. Yeah. Nah, ketika mengurus NIB, maka PKH-nya akan hilang. Yeah. Nah, ini sebetulnya ketika mengurus NIB, ini berarti UMKM ini sudah punya usaha dan diharapkan untuk mandiri. Ya, jangan berharap bergantung kepada PKH-nya. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian pemahaman masyarakat sendiri tentang sertifikat halal itu, nah ini juga beragam. Ya. Ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukannya selama ini sudah halal, jadi tidak perlu lagi sertifikat halal. Okay. Nah, sementara halal itu bukan hanya tentang agama, bukan hanya tentang bahan yang dipakai, tapi halal ini juga higienis. Ya. Ya. Bagaimana supaya orang percaya bahwa makanan dan minuman yang mereka akan beli itu sudah halal bahannya, kemudian juga sudah bersih proses produksinya. Nah, ini yang perlu juga kita memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat mau mengurus sertifikat halal. Nah, kemudian juga sesuai dengan surat dari Kepala BPJPH Pusat, di tanggal 4 ya, jadi rentang tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 kita di provinsi dan juga di kabupaten kota itu melakukan sosialisasi wajib halal Oktober secara serentak ya. Kalau provinsi kemarin mendapatkan 2 kali ya, sesuai dengan arahan Kepala BPJPH Pusat. Kita lakukan 2 kali, satu di Istana Gubernur, kemudian 1 kalinya di Gor Haji Agus Salim ketika Car Free Day di Arena Senam. Kemudian di kabupaten kota juga melaksanakan minimalnya 3 kali di rentang tanggal 4 sampai dengan tanggal 11. Itu di berbagai lokasi, ada di Car Free Day juga, kemudian ada juga di pasar-pasar, ada juga di tempat-tempat wisata. Nah, itu tergantung daerahnya masing-masing, di mana pusat-pusat keramaian yang banyak UMKM-nya. Oke, tadi seperti yang Pak Niko singgung bahwa ada beberapa kendala yang ini menjadi benturan di lapangan ketika bagaimana mengajak pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal ini. Ketika pelaku usaha diminta mengurus NIB begitu ya, tetapi ketika itu diurus, sementara mereka yang menerima PKH tidak lagi menerima PKH jika NIB-nya terbit barangkali. Betul. Dan ini barangkali pelaku usahanya dianggap sudah mandiri begitu ya. Artinya ini jadi kekhawatiran atau mungkin barangkali dari pelaku usahanya menjadi enggan untuk mengurus NIB ini. Nah, dengan permasalahan seperti itu, kemudian juga tadi ada anggapan bahwa usaha mereka toh sudah mereka anggap halal begitu ya, dan tidak perlu lagi sertifikasi halal. Dengan berbagai kendala itu, apa upaya dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri, dan solusi apa yang kemudian dihadirkan sehingga pemahaman atau benturan-benturan tadi dan kendala di lapangan tadi bisa disesuaikan dengan peraturan begitu? Iya, makasih Pak Sumba. Jadi yang pertama terkait dengan NIB, ya, tentu kita mendorong UMKM itu supaya mandiri. Ya. Ketika UMKM ini sudah mandiri, sudah punya NIB, artinya sudah mandiri. Nah, ini adalah kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM untuk melakukan pembinaan lanjutan. Di Plut sendiri kita membina itu berkelanjutan, mulai dari pembinaan SDM-nya, kemudian legalitas usaha, legalitas produk, kemudian juga
kemasan, kemudian juga dari segi pembiayaan, kemudian juga sampai dengan pemasarannya nanti. Nah, ketika mereka sudah mandiri, sudah mampu berdiri sendiri, dan diharapkan mereka itu pendapatannya meningkat, omsetnya meningkat, kemudian juga diharapkan mereka itu mampu menampung tenaga kerja baru. Jadi mungkin masyarakat sekitar mungkin masih ada yang belum punya pekerjaan, jadi mereka bisa merekrut, ya, sehingga program pemerintah untuk mengurangi pengangguran ini juga terbantu. Kerja begitu, ini juga terbantu. Nah, kemudian dari sisi pemahaman, ya, kita selalu berkolaborasi, ya, dengan BPJPH, kemudian juga dengan lembaga-lembaga halal, kemudian juga dengan KDKS, ya, kemudian juga dengan MUI, bagaimana supaya masyarakat ini pemahamannya lebih meningkat lagi. Ya. Dan kita juga di setiap kegiatan bimbingan teknis, kemudian kegiatan pelatihan, kita selalu memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, kepada peserta pelatihan, agar mereka mau mengurus sertifikat halal. Karena halal ini sangat penting. Ketika produk mereka ingin maju dan berkembang, ketika masuk ke pasar, ini kalau tidak punya sertifikat halal, sekarang ini seperti perusahaan-perusahaan retail yang besar-besar, mereka tidak mau lagi menerima. Ya, banyak minimarket seperti Budiman, Aciakmar, dan juga perusahaan-perusahaan penjualan oleh-oleh, ya, seperti Christian Hakim, mereka tidak mau lagi terima kalau tidak punya sertifikat halal. Artinya itu jadi komponen yang penting dan diperhatikan itu, ya? Iya, betul. Sehingga kita himbau agar semua produk-produk yang makanan dan minuman ini harus punya sertifikat halal, gitu. Oke, artinya memang Pemprov sendiri melalui Dinas Koperasi dan UKM tadi salah satunya melalui pendampingan begitu, ya, melalui pendampingan, kemudian juga bagaimana memfasilitasi pelatihan bagi pelaku UMKM ini sehingga bisa mandiri begitu, ya, dan tidak lagi beranggapan bahwa ya tidak perlu untuk mengurus sertifikasi halal ini. Baik, saya ingin kembali ke Pak Ikrar ini, Lampar, masih berkaitan dengan kendala yang ditemui di lapangan oleh Dinas Koperasi tadi dan UKM. Tentu BPJPH sendiri ataupun Balai Halal Sumatera Barat tentu juga menemui hal ini di lapangan, nih Pak. Benturan bagaimana ketika masyarakat kita, pelaku usaha UMKM kita yang ada di daerah begitu, ya, diminta untuk mengurus sertifikasi halal, tapi mereka dihadapkan dengan kondisi ketika harus mengurus NIB tapi PKH-nya dihilangkan atau dicabut begitu, dan ini tentu menjadi dilema sendiri bagi pelaku UMKM kita, terutama pelaku mikro begitu, ya. Nah, bagaimana solusi dari BPJPH, atau mungkin ada semacam pembiayaan atau fasilitas khusus kepada UMKM tersebut yang dilakukan oleh Balai Halal Sumatera Barat, Pak Ikrar? Baik, Pak Bima, terkait dengan kasus hilangnya PKH, ketika pengusaha atau pelaku usaha mengurus sertifikat halal, memang itu kasus sebenarnya. Kasus juga mungkin Pak Niko, ya, tidak semua juga, karena memang kita buktinya kita sudah lebih dari 100.000 sertifikat kita yang keluar ini. Ini juga sudah kita sampaikan kepada BPJPH Pusat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bahwa memang ada kasus di lapangan seperti itu. Jadi pelaku usaha ketika mengurus sertifikat halal hilang PKH-nya. Jadi ini sudah kita sampaikan dan ini sudah menjadi catatan bagi BPJPH untuk membawanya ke kementerian ini lagi, kan Kementerian Sosial ini. Jadi ketika kita tanya juga ke pelaku usaha B, ada nggak pengaruhnya? Tidak ada. Jadi memang sampaikan Pak Niko, jadi memang ada yang seperti itu. Jadi ketika itu terjadi memang masyarakat ragu, kan. Nah, tapi ini sudah menjadi catatan, dan juga dengan Pak Gubernur waktu kita audiensi ini juga sudah disampaikan akan ada, ya, bersurat nanti dari provinsi ke meminta ini jangan sampai halal ini suatu kewajiban hilang pula PKH-nya, kan. Jadi jangan itu sampai terjadi. Jadi BPJPH kami selalu kalau ada aduan seperti itu silakan disampaikan, nanti ini kita teruskan. Ini mungkin jadi PR bersama juga, kan, bagi provinsi juga, dari dinas sosial juga yang memberikan bantuan PKH itu. Kalau menurut kami seharusnya itu tidak akan menghilangkan, karena itu lain, beda apa itu, beda
beda kasus ya kan. Ini kewajiban mengurus sertifikat, kemudian NIB itu juga persyaratan untuk pengurusan sertifikat halal. Jadi kenapa dikaitkan dengan PK? Apakah memang dianggap mampu dan sebagainya? Memang yang wajib ini kan semuanya kan, yang untuk yang mikro seperti dia buat bakwan cuma satu ya kan, atau mungkin nanti ada resoles ya kan. Jadi memang seperti itu kan sebenarnya kan untuk memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat. Jadi menurut kami tidak boleh sebenarnya harus korban pula PKH-nya untuk ini. Perintahnya kan ya memang agama memerintahkan untuk kita memakan yang halalan thayyiban, kemudian undang-undang juga mengamanatkan untuk bersertifikat halal. Jadi kalau tidak seperti itu juga nanti ya masyarakat kita juga nanti akan rugi, karena memang tidak bisa masuk ke retail nanti kan, karena memang ini sudah ada tengah waktunya. Kemudian kami juga, ini bukan hanya soal makanan saja ini Pak Bima, termasuk juga yang hasil sembelihan, jasa sembelihan itu juga jatuh tempo nanti di Oktober ini kewajiban halalnya dibagi ya pengusaha ayam potong, ada yang menjual ayam potong di pasar ya kan. Ini segera diurus juga sertifikat halal, karena memang itu menjadi suatu persyaratan. Mungkin nanti hotel atau restoran atau catering mereka akan ambil nanti ayam atau daging ya dari RPH atau RPU yang sudah ada sertifikat halalnya. Nah, ketika ini semua sudah bersertifikat halal, itu kan nanti tidak ada lagi dimanapun kita pergi ini sudah halal ya kan. Jadi itu mungkin Pak Bima. Yang jelas keresahan itu sudah kita sampaikan ke BPJPH. Oke, baik. Kita akan tahan dulu Pak Ikrar dan Pak Diko. Kita akan lanjutkan diskusi kita berkaitan dengan peningkatan ataupun penguatan ekosistem halal lewat produk halal ini. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Sumber Bicara. Terima kasih banyak pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Sumber Bicara, masih dengan tema penguatan ekosistem halal lewat produk halal. Bersama dua narasumber kita yang telah hadir di studio, yaitu Kepala Balai BPJPH Sumatera Barat, Pak Ikrar, dan juga Kepala UPT Plut KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Niko. Kita akan lanjutkan diskusi kita, Pak Ikrar dan Pak Niko. Saya kembali ke Pak Ikrar. Ini berkaitan dengan barangkali sebagai sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha khususnya yang barangkali belum mendapatkan ataupun terjangkau informasi mengenai pengurusan sertifikat halal ini. Secara mekanisme dan prosedur, ini bagi pelaku usaha sendiri seperti apa tata cara dalam hal pengurusan sertifikasi halal ini? Persyaratan untuk pengurusan sertifikat halal ini sederhana. Satu, punya nomor induk berusaha. Di kemudian ada KTP, itu sudah pasti itu ada KTP-nya. Kemudian nanti kalau sudah punya NIB, pelaku usaha ini nanti silakan mendaftarkan nanti di aplikasi, di aplikasi Si Halal namanya. Jadi nanti pelaku usaha akan dia wajib punya akun dulu sendiri, wajib punya akun, kemudian nanti daftar di Si Halal di aplikasi. Nah, di aplikasi itulah nanti yang akan diinput nanti di aplikasi itu memang untuk sertifikat halal itu kan satu kan memastikan bahan itu Pak Bima. Jadi memastikan bahwa semua bahan-bahan yang untuk produk tadi itu sudah pasti halal. Jadi termasuk itu bahan pokok, bahan utama, termasuk juga bahan tambahan. Nah, jadi semua bahan itu, produk itu dipastikan halal. Contoh dia pakai minyak minyaknya itu harus dipastikan ada label halalnya. Kemudian ada nanti tepung pakai gula. Nah, tepung, gula sebagai bahan tambahan itu di produknya sudah pasti halal itu. Nah, ketika semua bahan itu sudah pasti halal, itu kan nampak nanti di kemasannya. Jadi kalau minyak apa yang dipakai, gula apa dipakai, kecap apa dipakai untuk produk ini, tepung apa. Nah, ketika semua itu sudah jelas, sudah pasti halalnya, masuk nanti kepada proses
Jadi bagaimana produk itu diproses, bagaimana produk itu diolah. Nah, itulah nanti akan disaksikan namanya oleh pendamping halal. Ya. Jadi mendaftarkan produknya itu di aplikasi di Si Halal itu adalah pelaku usaha. Tapi pelaku usaha juga bisa dibantu oleh namanya pendamping halal. Oke. Dan kita alhamdulillah di Sumatera Barat ini Pak Bima ada 3.200 lebih pendamping halal kita di Sumatera Barat ini. Inilah nanti akan membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, ketika sudah daftar, sudah ditetapkan bahannya halal, nanti pelaku usaha itu akan nanti di sistem akan pilih siapa pendamping halalnya nanti. Ya. Nah, si A, si B atau si C. Nanti ketika sudah dipilih, nanti pendamping akan datang ke rumah atau tempat produksi. Nah, apa yang akan dilihat itu nanti satu, pendamping ini akan melihat bahan dulu, mana bahannya. Ketika bahan sudah oke, nanti akan disaksikan bagaimana prosesnya. Jadi pembuatan produk tadi itu mulai dari awal proses itu akan dilihat. Ada enggak nanti dalam proses itu ketika produknya itu bercampur atau nanti ada kena najis dan sebagainya, itu dipastikan itu oleh tenaga pendamping. Nah, ketika semua proses itu sudah oke, tidak ada yang terlanggar, nah itu nanti lanjut kepada fatwa itu lagi. Jadi bahannya sudah oke, prosesnya sudah oke, tidak ada tidak terkontaminasi atau tidak tercampur dengan najis dan sebagainya. Yeah. Masuk nanti ke komite fatwa namanya untuk produk mikro kecil ini. Keputusan halalnya itu ada di komite fatwa. Nah, komite fatwa ini suatu lembaga yang dibentuk oleh BPJPA untuk melakukan fatwa halal. Kalau untuk produk yang reguler seperti nanti catering, hotel, restoran, atau nanti ya dapur SPPG, itu fatwanya ada di MUI provinsi. Nah, tapi kalau untuk mikro dan kecil, fatwa halalnya itu ada nanti di komite fatwa namanya. Nanti di komite fatwa kalau sudah oke, lanjut nanti ke BPJPH. Nah, BPJPH lah nanti akan mengeluarkan sertifikat halalnya. Jadi fungsi MUI di situ adalah memberikan fatwa. Jadi fatwa halal itu ada di MUI, sertifikat halalnya ada di BPJPH. Nah, bedanya dengan dulu sebelum tahun 2019, sertifikat halal itu dikeluarkan oleh lembaga yang namanya LP-POM MUI. Nah, sekarang ini sertifikat itu dikeluarkan oleh negara. Fungsi MUI itu tetap ada sebagai lembaga fatwa. LP-POM yang dulu itu menjadi satu bagian dengan MUI menjadi lembaga pemeriksa halal namanya. Jadi LPH, LP-POM menjadi lembaga. Nah, jadi yang untuk reguler tadi dengan LPH. Nah, kita alhamdulillah Sumatera Barat ini punya 6 lembaga pemeriksa halal. Nah, awalnya dulu hanya satu LP-POM saja, sekarang ada BAM, ada BSPJI, ada Labkes dan sebagainya, ada UNP juga. Oke, artinya memang tadi seperti yang di awal, layanan digital pun bisa digunakan oleh masyarakat yang melalui Si Halal salah satunya untuk mendaftar ataupun melakukan pengurusan sertifikat halal ini nanti akan juga didamping oleh petugas ataupun pendamping. Saya ingin ke Pak Niko kembali, Pak Niko. Secara teknis sendiri dalam hal pendampingan atau mungkin pelatihan pembinaan untuk sertifikasi halal ini seperti apa melalui UPT Plut sendiri, Pak Niko? Jadi di Plut sendiri kita melaksanakan beberapa kegiatan seperti pelatihan, bimbingan teknis dan juga pendampingan langsung kepada UMKM. Nah, kita memberikan pemahaman kepada UMKM tersebut akan pentingnya sertifikat halal. Kemudian kita di Plut sendiri, kita juga punya 20 orang pendamping halal. Oke, dari Dinas Koperasi sendiri? Dari Dinas Koperasi sendiri. Jadi ketika UMKM ingin mengurus sertifikat halal, ini bisa kita proses langsung di Plut. Ataupun nanti di lapangan, ketika kita buka layanan, misalnya di Car Free Day itu kita bisa proses langsung.
Baik, artinya langsung antara pelaku usaha dan petugas pendamping sendiri ya? Ya, dengan petugas pendamping halalnya sendiri. Nah ini, tapi tentu ini juga tidak selesai di tempat itu saja, karena ini kan juga perlu dikunjungi lokasi usahanya untuk memastikan bahwa ini sesuai dengan kriteria halal dan juga higienis. Ya. Kemudian sebetulnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat bukan di situ saja, melalui Dinas Koperasi UKM, kita juga mendorong seperti sentra-sentra UMKM, contohnya kita mendorong untuk terbentuknya zona khas contohnya. Ya, zona khas itu adalah zona kuliner halal, aman dan sehat. Nah, ini merupakan inisiasi atau program dari KNEKS di pusat bersama Kementerian UMKM. Nah, untuk Sumatera Barat kita juga sudah ada 4 lokasi yang kita dorong. Ada di Padang, di Pantai Padang, kemudian juga ada di Bukit Tinggi, Los Lambuang Bukit Tinggi, tempat biasanya makan nasi kapau. Nah, itu semuanya sudah punya sertifikat halal, tetapi untuk menjadi kriteria zona khas ini masih kita dorong untuk sampai ke situ. Artinya ini berupa zona yang kemudian nanti ada banyak pelaku usaha di sana. Betul. Ya. Kemudian juga di Payakumbuh, ada di Pasar Payakumbuh. Kemudian yang baru-baru ini juga ada di Unan. Nah, Unan juga melalui halal centernya Unan. Nah, ini terus kita dorong bagaimana supaya ini sesuai dengan kriteria zona khas ya. Tetapi yang paling penting itu bahwa semua pengusaha UMKM yang ada di lokasi itu harus punya sertifikat halal dulu. Nah, setelah itu baru kita giring supaya sesuai dengan kriterianya. Contohnya misalnya harus punya penyilih halalnya, harus punya manajer halalnya, kemudian ketersediaan sarananya sesuai dengan kriterianya. Nah, ini kita upayakan untuk terus mendorong ini sampai nanti bisa memiliki sertifikat zona khas dari KNEKS pusat. Artinya di Sumbar sendiri sejauh ini baru ada 4 titik zona khas ya? Iya. Dan di beberapa wilayah tadi yang telah disebutkan. Ada target tertentu dan dorongan kita barangkali ini bisa diperluas, karena memang ketika Sumbar sendiri yang memang menetapkan ada zona khas ini tentu jadi acuan juga bagi konsumen begitu ya. Ini zona khas yang memang sudah terpercaya, sudah berlabel halal dan punya sertifikat halal. Jadi kepercayaan konsumen juga menjadi hal yang penting begitu ya. Apa dorongan kemudian dari Pemprov untuk menambah itu? Sebetulnya ini merupakan contoh dulu untuk di Sumatera Barat untuk 4 lokasi ini. Ya. Setelah itu tentu ini akan meluas ke kabupaten kota lain. Ya, karena dengan ada 4 yang sebagai contoh bagi kabupaten kota lain ini, tentu nanti ini akan memotivasi kabupaten kota lain untuk juga memiliki zona khas. Nah, kalau kita melihat di kabupaten lain itu atau kabupaten atau kota lain, ini sangat banyak ya semacam lokasi-lokasi yang berpotensi untuk dijadikan zona khas. Nah, ini zona khas ini sebetulnya kan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika berbelanja atau makan di situ, ini sudah pasti halal dan higienis. Nah, kemudian kalau kepercayaan masyarakat sudah meningkat, tentu tingkat kunjungannya akan semakin meningkat juga. Nah, ini kolaborasi antara pariwisatanya, ada kulinernya di situ, kemudian juga ada dari segi kebersihan tempatnya lah kita. Baik. Artinya memang ini menjadi hal yang difokuskan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena memang tadi disampaikan di awal Oktober ya, batas 17 Oktober ini menjadi titik atau waktu akhir begitu. Ketika itu lewat akan berlaku sanksi bagi UMKM yang memang tidak memiliki sertifikasi halal tersebut. Baik, saya ingin tetap di Pak Niko, ini juga berkaitan dengan sertifikasi halal, bahwasanya mungkin barangkali bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah melalui cerita-cerita ataupun pengalaman dari UMKM binaan Provinsi Sumatera Barat sendiri yang sudah mendampingi, kemudian juga membina begitu ya. Mereka-mereka atau pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal ini, apa kemudian perubahan yang dirasakan mungkin sebelumnya
sebelumnya yang belum memiliki sertifikat halal, kemudian sudah memiliki sertifikat halal ketika memasarkan produknya di tengah-tengah masyarakat, apa yang kemudian dampak positif yang mereka rasakan di lapangan? Oh ya, tentu saja sebelum mereka punya sertifikat halal untuk produknya, ketika mereka ingin memasarkan, tentu ini jangkauan pasarnya masih singkat. Ya, ketika mereka ingin memasarkan lebih luas, ya, contohnya masuk ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar, masuk ke supermarket, masuk ke toko oleh-oleh yang lebih besar. Nah ini sekarang semuanya sudah mempersyaratkan, salah satunya adalah punya sertifikat halal. Nah tentu mereka tidak bisa masuk ke situ. Nah, kalau mereka ingin masuk ke situ, tentu harus punya sertifikat halal. Nah ini tentu semacam dorongan bagi UMKM untuk memiliki sertifikat halal. Bahkan sekarang juga kita punya link untuk ekspor ke Malaysia. Ya. Sekarang juga salah satu syaratnya untuk masuk ke negara Malaysia itu juga sertifikat halal. Nah, jadi kalau tidak punya sertifikat halal, bisa diekspor, memang tidak bisa berkembang usahanya. Ya, karena jangkauan pasarnya sangat singkat. Jadi tidak bisa meluas ke pasar yang lebih lagi gitu. Artinya ini jadi kunci untuk menembus pasar global yang lebih luas ya, tidak hanya mungkin dipasarkan di lokal saja, tapi ketika produknya ingin dikenal lebih luas, bersaing di pasar global, salah satu kuncinya adalah memiliki sertifikat halal. Baik, saya ingin kembali ke Pak Ikrar. Mungkin tidak lama ini BPJPH melakukan semacam kick off gitu. Kick off WHO istilahnya, wajib halal Oktober. Ini karena memang ada batas Oktober. Melalui kick off ini apa yang kemudian didorong, dan ini kalau kita proyeksikan menjelang Oktober nggak lama lagi begitu ya Pak Ikrar ya? Hanya beberapa bulan menjelang Oktober, kita sudah di bulan Juni kali ini. Artinya waktu singkat ini sementara barangkali masih banyak, relatif banyak pelaku UMKM kita terutama di Sumbar yang belum melakukan pengurusan sertifikat halal ini. Apa yang kemudian didorong melalui kick off ini dan secara teknis di lapangan seperti apa, Pak Ikrar? BPJPH sebagaimana diamanatkan oleh regulasi untuk wajib halal yang jatuh tempo di Oktober ini mungkin sama dengan TVRI ini, kick off-nya Piala Dunia ini. Jadi kenapa ada kick off ini, memang satu menyampaikan kepada masyarakat bahwa halal itu wajib. Jadi wajib itu apa? Dibuktikan dengan adanya sertifikat. Nah, di dalam kick off ini kita menyampaikan kepada masyarakat, oh ini syaratnya, kemudian kemana mau mengurusnya. Nah, jadi itu kami sampaikan bahwa halal ini sekarang bukan hanya di kantor koperasi saja atau di Malaysia. Sekarang ini masyarakat bisa datang ke kantor KUA, kantor KUA kecamatan, bertanya, diskusi, konsultasi, dan di situ juga ada tenaga-tenaga pendamping halal. Artinya memang secara dekatnya langsung ke KUA kecamatan bisa juga ya? Ada di sana tenaga yang memang bisa menjelaskan begitu? Ada pendampingnya. Sebenarnya kan untuk pendamping halal kita yang lebih dari 3.000 tadi itu kan tersebar di Sumatera Barat. Salah satunya ada di KUA, salah satunya juga ada di Dinas Koperasi Provinsi atau Kabupaten Kota. Jadi sekarang ini masyarakat kan lebih, masyarakat mungkin lebih kenal kantor KUA kan. Jadi kantor KUA itu bukan hanya melayani untuk pendaftaran nikah, tapi melayani untuk pendaftaran sertifikat halal. Di situ ada juga pendamping halal di KUA itu yang dari penyuluh agama. Jadi setelah nanti dijelaskan, jadi penyuluh agama di sini fungsinya satu bisa pendamping, juga berikan edukasi, literasi kepada masyarakat tentang wajib halal ini. Dan petugas ini standby setiap jam kerja, begitu? Ya, standby. Jadi standby karena memang di Kementerian Agama juga sekarang ini ada direktur halalnya. Artinya memang secara di KUA itu siap membantu, dan itu memang pelayannya jam kerja. Kalau datang nanti pengusaha bertanya mau ngurus sertifikat halal, bisa datang ke kantor KUA, bisa datang mungkin ke kantor camat bertanya. Karena memang di setiap kecamatan sekarang ini sudah banyak dari masyarakat itu, dari pegawai negeri juga yang menjadi tenaga pendamping. Jadi pendamping halal itu kita di Sumatera kita paling banyak tenaga lembaga pendamping halal kita. Jadi kita di Sumatera Barat ini ada lembaga saja 18. Nah, LPA kita ada 7. Jadi
itu nanti akan melayani membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat halal Pak Bima. Jadi kick off itulah menyampaikan kepada masyarakat, dan ini memang awal, insya Allah ini akan terus kita gulirkan sampai Oktober itu nanti. Dan kami mengucapkan terima kasih ini ke TVRI, ini juga bagian dari rangkaian sosialisasi untuk kepada masyarakat di Sumatera Barat, kepada pemirsa TVRI. Ya sambil nonton bola ya makan makanan yang halal kan gitu. Ini jadi hal yang sinkron begitu ya, kita nonton bola tapi mau makan cemilan, produk halal. Ada halalnya. Jadi disinilah menurut kami kan halal itu bisa secara tidak langsung kita juga edukasi masyarakat, mungkin juga karena seluruh untuk menonton Piala Dunia ini kan tidak lihat umur ya kan, dari yang tua sampai kepada anak-anak. Oh tentu perlu ada cemilan, ada nanti makanannya, ada snacknya nanti, tentu ada halalnya enggak. Jadi di situ juga mungkin bagian halal ini kemanapun bisa disandingkan itu Pak Bima. Yang penting kan masyarakat teredukasi, kemudian tersampaikan, dan kita memang sebagai Pak Niko tadi, bagi pengusaha kalau tidak halal ya siap nanti kalah bersaing dengan produk dari luar, atau memang tidak bisa di dalam negeri pun tidak bisa masuk produknya ke pedagang retail, ke supermarket, kan sayang kita itu. Nah, kemana mau dijual lagi? Kita bilang ini enak, ini paling paling murah mungkin, tapi kalau tidak bisa dipasarkan ya kan rugi juga pelaku usaha itu sendiri. Jadi kita sampaikan ini memang kepada pengusaha-pengusaha kita, kepada pelaku usaha. Termasuk juga kami sampaikan kepada pelaku usaha yang menengah seperti pihak perhotelan atau catering, segera urus sertifikat halalnya. Kalau enggak nanti kita takut kerugian itu juga kembali kepada pelaku usaha itu sendiri. Oke, baik, karena memang waktu kita terbatas dan ini menjadi informasi penting yang harus disampaikan, mungkin saya ke Pak Niko terlebih dahulu, barangkali pesan-pesan kepada masyarakat kita, terutama bagi para pelaku UMKM yang ada di wilayah Sumatera Barat, apa yang barangkali perlu dipahamkan atau mungkin informasi berkaitan dengan sertifikat halal ini, silakan Pak Niko. Ya, terima kasih. Jadi mungkin harapan kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Koperasi UKM, bahwa kami menghimbau kepada seluruh pengusaha UMKM. Jadi sekarang kita menyebutnya pengusaha UMKM ya, bukan pelaku UMKM lagi, karena menurut Pak Menteri itu pelaku itu konotasinya negatif. Nah, jadi kita menyebutnya adalah pengusaha UMKM. Nah, jadi kita menghimbau untuk pengusaha UMKM, khusus untuk produk-produk makanan, minuman, kemudian juga ada mungkin produk-produk yang berbahan dari kulit ya, contohnya mungkin ikat pinggang ya, dari kulit, tas atau dompet, itu juga harus punya sertifikat halal. Nah, jadi diharapkan agar segera mengurus sertifikat halalnya, baik yang self declare maupun yang reguler. Kami di Dinas Koperasi UKM tentu sangat akan membantu kepada pengusaha UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal. Nah, seandainya bisa datang ke Dinas Koperasi UKM atau di UPT Plut. Nah, kita tunggu. Kemudian kalau seandainya tidak bisa datang, nanti juga bisa via telepon juga bisa, WhatsApp juga bisa. Nanti biar kita yang datang ke lokasi. Ya, karena memang kita juga harus datang ke lokasi juga kan untuk melihat lokasi usahanya. Dan kontak itu bisa diakses di mana barangkali, Pak Niko? Boleh. Kita punya call center di 0811 666 400. 0811 666 400. Kemudian juga ada media sosial Plut.sumbar, itu juga bisa diakses, kemudian juga bisa di DM langsung, nanti akan kita respon. Jadi tidak ada alasan lagi UMKM yang harus memiliki sertifikat halal tidak memiliki sertifikat halal, karena pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan untuk mengurus sertifikat halal. Nah, kalau tidak punya sertifikat halal, tentu seperti yang Pak disampaikan Pak Ikrar tadi, bahwa ya siap-siap kalah bersaing dengan produk-produk yang lain yang sudah memiliki sertifikat halal. Jadi tentu kita tidak mau seperti itu. Kita maunya
produk-produk UMKM yang ada di Sumatera Barat ini, kita ingin tidak kalah bersaing, kita ingin maju produk UMKM ini. Jadi untuk itu segeralah mengurus sertifikat halal. Terlebih potensi Sumbar dalam hal produk halal ini juga betul. Sangat besar begitu ya Pak Niko? Nah sekarang Sumbar juga sudah memiliki feasibility study pengembangan industri halal. Nah ini kita Dinas Koperasi UKM bekerja sama dengan Stay Justice, kemudian juga KDKS, kemudian juga ada konsultan dari Malaysia. Nah ini tentu sangat terkait dengan sertifikasi halal. Baik, terakhir Pak Ikrar, pesan-pesan kepada masyarakat agar melakukan pengurusan sertifikasi halal, terutama pengusaha UMKM di Sumatera Barat, Pak Ikrar. Ya, dalam kesempatan ini kami mengajak kepada pengusaha mulai dari mikro, kecil dan menengah ambil kesempatan untuk mengurus sertifikat halal ini sebelum jatuh tempo nanti di Oktober 2026. Mulai dari produk makanan dan minuman, kemudian hasil sembelihan dan jasa sembelihan termasuk juga kosmetik dan barang gunaan ini harus kita sertifikasi sebelum 17 Oktober 2026 ini. Dan kita di Sumatera Barat ini alhamdulillah dari segi SDM kita cukup melimpah, cukup banyak tenaga yang siap nanti. Sekarang ini memang kembali kepada pengusaha itu sendiri. Dan juga khusus kepada pengusaha rumah potong unggas atau rumah potong hewan. Sekarang ini kita juga sudah ada asosiasi juru sembelih halal kita, Pak Bima, dan mungkin siap nanti memberikan pelatihan. Di kita Sumatera Barat ini menunggu nanti dari pengusaha itu sendiri. Dan alhamdulillah Sumatera Barat dukungan fasilitasi juga selama ini banyak pihak-pihak yang sudah memberikan seperti dari Bank Indonesia, Bank Nagari itu selalu memberikan fasilitasi. Termasuk juga dari swasta untuk membantu pelaku usaha mikro kecil mendapatkan sertifikat. Terakhir, kalau nanti yang sertifikat halal gratis ini habis di akhir Juni, bagaimana nanti pengusaha ingin mendapatkan sertifikat halal bisa dengan cara mandiri dengan membayar sebanyak 230.000 itu mandiri lagi. Jadi dia ada fasilitasi, ada mandiri. Jadi selalu terbuka untuk mendapatkan sertifikat halal. Selagi gratis cepat mengurus. Selagi gratis yang sekarang ini masih ada 4.000 lagi. Silakan ambil sampai nanti di akhir Juni 2026. Baik, terima kasih banyak Pak Ikrar dan Pak Niko. Semoga bermanfaat dan ini bisa didengar oleh para pelaku usaha kita di Sumatera Barat. Dan akhir kata, pemirsa, itu dia dialog Sumber Bicara kali ini. Saya Bima Prasetya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.